kita belajar dari kitab yang pertama itu judulnya dulu ya. Ini ada satu judul. Rahasia penderitaan Kristus, kunci melihat kemuliaan surgawi. Ini tema besarnya ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan tentang ini. Bedanya kemuliaan atau mulia itu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara singkatnya, arti kata dalam bahasa Ibrani itu kabot. Kabot itu sesuatu yang abot. Abot itu kan berat ya. Jadi to be heavy. Ada sesuatu yang begitu berat dan yang membawa kita ke dalam satu kehormatan, satu hati yang takut akan Tuhan. Itu termasuk di dalam itu mengalami kemuliaan Tuhan, kabot. Nah, kemuliaan Tuhan itu ada dua akibat. Akibat pertama itu kita akan dibawa ke dalam satu wujud, kita akan menjadi orang yang menerima dengan satu kerendahan hati dan dengan satu ketundukan. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan satu pemisahan. Satu pemisahan karena Tuhan itu begitu besarnya, begitu beratnya, dan begitu mulianya, begitu bernilainya. Orang-orang yang tidak diperkenan Tuhan, waktu melihat kemuliaan itu akan mati. Jadi akan binasa. Jadi kemuliaan Tuhan itu termasuk di dalamnya itu kekudusan dan kebenaran Dia. Jadi tidak ada satu orang yang bisa melihat Tuhan itu dapat hidup. Mereka akan mati. Mati kenapa? Karena memang tidak mungkin menerima hadirat Tuhan tanpa kita dipersiapkan. Itu dalam Perjanjian Lama. Jadi waktu di Gunung Sinai, hukum Taurat datang, itu benar-benar kita tahu bahwa hadirat Allah itu membawa satu kemuliaan yang mengakibatkan itu gunung itu menjadi kudus. Jadi gunung itu menjadi kudus dan orang yang melewati batas kekudusan Tuhan itu mati semua. Ya, mati semua. Jadi kalau Allah bertemu dengan Musa secara pribadi dengan semak belukar itu yang menyala, bentuk Allah yang seperti semak belukar, namanya teofani ya. Dan itu adalah bentuk dari pengantara, bentuk dari yang bisa diterima oleh manusia. Semua bentuk pengantara yang dari Allah langsung itu diwakili dan diberikan pengantara itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu pengantara bukan hanya sebagai pengantara hukum, pengantara akan penebusan gitu ya, tetapi juga pengantara komunikasi dan hubungan dengan manusia-manusia yang betul-betul mendapatkan satu kekhususan dari Tuhan. Jadi Musa, Abraham, terus Gideon, beberapa orang, Yakub juga sama, mendapatkan penampakan khusus dari teofani yaitu Kristofani, dari Yesus sendiri yang dalam bentuk kemuliaannya itu mendatangi para orang-orang ini ya, orang-orang khusus yang bapak-bapak iman kita. Nah, yang kedua itu di dalam Perjanjian Baru yang dipakai itu ada doksa atau doksologi. Jadi kalau kita terakhir itu kan ada doksologi, berkat kemuliaan Tuhan diturunkan dan menguasai hidup kita. Jadi kita diutus untuk menyinarkan dan membawa kemuliaan Tuhan itu kepada dunia. Nah, itu dinamakan doksologi, doksa. Ya. Jadi doksa itu mengandung dua hal penting di dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah yang dipikirkan oleh diri kita itu apa. Yang membawa kita tuh memiliki satu kehormatan, satu nilai, satu keindahan, satu keagungan. Itu ya. Jadi apa yang kita pikirkan. Nah, orang-orang Kristen itu diminta untuk memiliki pikiran Kristus. Ya, perasaan pikiran Kristus. Dan kita semua harus menaklukkan diri kita, karena kita sudah ditaklukkan dalam Kristus, kita menaklukkan seluruh diri kita untuk berpikiran seperti Kristus. Ya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan reputasi, nama baik kita, dan attitude kita, tingkah laku kita, perbuatan kita itu semua karena kita mengalami satu pemikiran di dalam Kristus. Ya, kemuliaan kita ada kemuliaan karena kita memiliki kemuliaan pemikiran Kristus. Itu namanya berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, dan semuanya itu adalah mempunyai satu pola hidup, pattern atau pattern seperti Kristus gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana orang melihat kita, kemuliaan kita. Jadi kemuliaan itu tidak bisa untuk dirinya sendiri. Jadilah terang, jadilah garam. Itu artinya
bahwa dia harus bermanfaat dan berfungsi kepada dunia yang tawar, dunia yang gelap. Nah, itu kemuliaan Allah itu bersinar di sana. Ya, kita bersyukur sekali. Ya, kita akan belajar ini ya. Nah, terus kemudian ada kemuliaan yang duniawi dan rohani. Kemuliaan sementara dan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Nah, semua kemuliaan itu adalah diciptakan oleh Tuhan dan dianugerahkan oleh Tuhan. Di dalam anugerah umum, semua kemuliaan itu dinikmati oleh orang. Jadi kalau kita melihat pemandangan Mazmur 19 gitu ya. Jadi cakrawala menceritakan keindahan kemuliaan Tuhan. Dan juga begitu banyak yang lainnya yang dituliskan dalam Mazmur itu ya. Keindahan alam semesta, keindahan yang ada di dunia ini, dan segala keindahan semua itu. Nah, kita harus tahu bahwa keindahan-keindahan itu bisa dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Ya, termasuk Tuhan Yesus dicobai oleh iblis untuk diperlihatkan dengan apa? Seluruh kemuliaan dunia. Kemuliaan dari kerohanian, kemuliaan dari makanan minuman, kemuliaan dari keinginan kita dan kedudukan kita. Jadi mulai dari kebutuhan fisik kita, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan diri kita yang paling dalam yang harus diisi dengan kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada manusia seluruhnya secara umum, dan itu dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk memancing manusia supaya mereka bisa dikuasai oleh iblis. Jadi kamu nikmatilah dunia ini, ya, dan kamu nikmati makanan, minuman, dan segala sesuatu. Ya, itu ujungnya adalah kesia-siaan. Jadi kalau ada orang merasakan mulia kalau dia memiliki harta banyak, kalau dia keliling ke seluruh dunia, maka lama-lama dia akan bosan. Ya, dia akan bosan dan lama-lama dia akan merasakan apa sih kekayaan itu, apa sih kenikmatan itu, dan itu semua ujungnya adalah kosong semua. Dikatakan di dalam nanti 1 Petrus itu ya, kita akan belajar, itu adalah seperti rumput dan bunga rumput yang menjadi kering dan menjadi layu. Jadi kemuliaan dunia ini, semua yang berasal dari Tuhan, ada kemuliaan yang sementara dan kemuliaan kekal. Dan hidup kita harus memegang dan mencari, mendapati, dan melestarikan, memelihara kemuliaan Allah yang kekal. Jadi kita tidak boleh mengejar dan tergila-gila dan merasakan bahwa kalau tidak ada uang, tidak ada kekayaan, tidak ada kehormatan, saya itu terus bagaimana gitu. Nah, seringkali orang bisa bunuh diri karena kehormatannya itu hilang, kemuliaan dirinya itu hilang. Kenapa? Karena mengukurnya gengsinya dia, nama baik dia. Waduh, nama baik saya hancur. Waduh, saya malu nanti gini-gini. Dan banyak orang yang putus asa, putus harapan, itu kemuliaan dirinya itu hancur dan rusak. Dan dia akhirnya menyudahi dirinya dengan bermacam-macam, ya, melarikan diri dari segala permasalahan sampai kepada membunuh dirinya. Nah, itu adalah kemuliaan yang sementara yang bawa kepada kematian, ya. Dan itu diceritakan dalam Alkitab semua dan sangat jelas sekali. Mazmur Daud mengatakan berkali-kali dan bahkan puluhan kali tentang manusia itu hidupnya seperti rumput. Dan itu jelas sekali, ya. Oke, kita akan membaca di dalam khusus ini ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 25 23 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan. Dan ini juga ada di Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Nanti kita baca juga ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Jadi kita ini, tubuh kita ini nanti fana, akan mati, hancur, dan dimasukkan dalam tanah atau dikremasi atau di apapun gitu ya. Setiap orang yang mati, dan itu adalah satu ketetapan Tuhan. Karena kita melanggar, karena dosa kita, maka semua orang akan mati, ya, mati. Dan tidak ada satu orang yang bisa melarikan diri dari kematian. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri kematian. Nah, kecuali orang-orang yang ya tadi khusus ya, seperti Elia, Henok, dan kemudian Musa juga tetap mati, nah, itu diangkat oleh Tuhan, itu bisa. Itu hanya orang-orang yang sangat khusus. Dan mereka juga mengalami disebut kematian karena dosa. Kematian fisik mungkin diangkat oleh Tuhan, enggak merasakan itu ya.
kematian dalam dosa itu mereka tetap mengalami. Saya bacakan ini. 1 Petrus pasal fana. Nah, ini berasal dari benih yang tidak fana, benih yang kekal yang selama-lamanya. 24. Yang 24. Sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, disampaikan oleh berita Injil, oleh perkataan Kristus, oleh seluruh hidup Kristus dan karya Kristus, itu adalah Injil. Nah, saya bacakan dalam Yesaya 40 ayat 6, yang mirip, yang diambil oleh Rasul Petrus. Jadi Petrus ini belajar juga kitab suci perjanjian lama. Dari kecil itu orang Israel sudah dididik, dari umur 5 sampai 12 tahun. Ya. Kalau sudah selesai namanya bar mitzvah, kalau perempuan bat mitzvah. Jadi sangat paham hukum Taurat dan seluruh daripada ayat-ayat yang penting. Ya. Nah, perhatikan Yesaya 40 ayat 6 dan 8. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabnya, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput. Ini Yesaya yang berkata. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Jadi tadi satu pribadi ya. Dan ini semua manusia dan termasuk bangsa Israel itu seperti rumput. Tanpa Tuhan itu semua jadi seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa ya. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ya. Nah, kita bersyukur di sini. Nah, perhatikan baik-baik, kemuliaan Allah itu berasal dari mana? Ya. Yang pertama, itu ada 3 hal penting ya, semua berkaitan dengan Allah Tritunggal. Yang pertama adalah kemuliaan Allah itu bukan berasal dari diri manusia, itu adalah dari ciptaan Allah. Jadi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah, yang fana itu, yang sementara itu, tubuh kita ini. Dan kemudian nafas Allah diberikan dalam debu dan tanah itu, dibentuklah manusia dan diberi nafas Allah. Dan itulah kemuliaan manusia. Jadi kemuliaan manusia itu dari apa yang membuat manusia mulia? Itu karena diberikan nafas Allah dan dianugerahkan Allah. Dalam Mazmur 19, Mazmur 84 ayat 12, itu jelas sekali. Semua ciptaan Allah itu mengandung keagungan dan masing-masing keagungan itu mempunyai nilainya sendiri, mempunyai beratnya sendiri, mempunyai kemuliaannya sendiri. Yang kedua adalah dianugerahkan oleh Kristus Yesus ya. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 17. Coba kita lihat ya. Yohanes 17 ayat yang ke-22. Demikian ya, perhatikan baik-baik. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Jadi kemuliaan kita ini berbeda dengan kemuliaan semua orang dunia yang memiliki hanya kemuliaan sementara yang diberikan melalui wahyu umum, melalui hukum Taurat, melalui moral, melalui hati nurani kita, melalui apa yang ada di panca indera kita. Kita bisa melihat kemuliaan Allah dengan suara, dengan musik, dengan makanan, dengan mata kita lihat keindahan. Itu semua melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tetapi kemuliaan Allah yang khusus itu tidak bisa dimiliki oleh semua orang yang menyelamatkan kita. Itu hanya diberikan oleh Kristus. Ini ayatnya. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Dan ini doa Tuhan Yesus. Jadi doa Tuhan Yesus yang paling penting itu adalah kesatuan umatnya, kesatuan gereja, kesatuan orang percaya. Itu didoakan khusus. Kenapa? Karena orang percaya tidak mau bersatu. Orang percaya punya kepentingan sendiri, punya kemuliaan sendiri, dan setiap pribadi punya beratnya sendiri, punya
pikirannya sendiri, jadi tidak memiliki pikiran Kristus, tidak memiliki kehormatan dan takut akan Tuhan, maka masing-masing itu akhirnya nggak karu-karuan, nggak bisa bersatu. Tapi kalau semua tahu kemuliaan Tuhan, hormat pada Tuhan, dan diberikan berat kemuliaan yang bagaimana Tuhan datang. Jadi semuanya Tuhan datang itu waktu ketemu dengan nabi-nabi, ketemu dengan siapapun, itu biasanya ada penyertaannya. Jadi seperti guntur, gempa bumi, terus ada kilat, ada macam-macam itu. Jadi Tuhan itu waktu mau datang dan berkomunikasi kepada manusia itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Bangsa Israel itu sampai ketakutan sekali. Waktu Tuhan mau memberikan hukum Taurat, itu beratnya itu, kuasa kemuliaan hormatnya Tuhan itu membuat mereka itu kayak mau mati gitu. Takut sekali, ketakutan. Karena suara yang bergemuruh yang wah itu nggak bisa dibayangin. Nah itu terjadi, ya terjadi seperti itu. Atau seperti angin sepoi-sepoi yang kepada Elia datang, itu juga kemuliaan Tuhan. Jadi wujudnya itu bermacam-macam. Dan ini jelas sekali bahwa kemuliaan itu adalah kemuliaan yang diinginkan oleh Kristus, diinginkan oleh Bapa untuk apa? Untuk menyatukan kita. Jadi kesatuan jemaat itu tidak bisa itu diteorikan. Cuman sebagai slogan, ayo kita bersatu ya, ayo kita saling melayani, saling mengasihi. Enggak bisa. Kenapa? Itu anugerah Tuhan. Dan itu harus didoakan terus-menerus setiap hari. Jadi kesatuan keluarga kita, anak, istri, suami, dan semuanya, kesatuan di dalam Kristus, itu harus didoakan. Kenapa? Karena kalau enggak, kepentingan kita masing-masing itu, kemuliaan kita, itu menyesatkan kita, menyeret kita ke dunia ini. Sehingga kita nggak bisa bersatu. Kenapa keluarga itu nggak bisa bersatu? Karena satunya itu keluar dari jalurnya. Untuk kemuliaan diri sendiri. Anak yang bungsu itu keluar, mencari kemuliaannya sendiri. Daud mencari kemuliaan sendiri. Salomo mencari kemuliaan sendiri. Dan semuanya mencari kemuliaan sendiri. Dan Tuhan membawa mereka kembali dan dengan resiko masing-masing bagaimana hidup mereka itu dididik dan diarahkan bahkan diajar oleh Tuhan. Yaitu Kristus ya. Nah yang kedua, kemuliaan itu berasal dari siapa? Tadi kan Bapa, Allah Bapa dan Allah Anak. Sekarang pasti Allah Roh Kudus. Nah di mana itu? Nah kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Ayat yang ke-18. Demikian ya. Dan ini sangat bagus sekali. Saya bacakan dari ayat yang ke-12. Ya, ini ayat 12. Ada yang menutupi, yang menghalangi, yang membuat bangsa Israel itu kehilangan kemuliaan Allah. Nah, itu apa? Perhatikan ayat 12. 2 Korintus pasal 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya. Nah, itu menunjukkan kemuliaan. Hilangnya kemuliaan, cahaya yang sementara itu. Sementara ya. Jadi kemuliaan diterima oleh Musa itu dalam tubuh yang fana ini. Bagaimana dia bertemu dengan Allah di hukum Taurat itu, ya menerima hukum Taurat itu, tubuhnya itu menyala. Tubuhnya itu menyala. Jadi sampai wajahnya itu, orang itu, padahal itu sudah selesai, tapi dampaknya itu wajah Musa itu menyala. Seperti Musa ketemu dengan Yesus dan Musa juga bersama Elia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu wajahnya itu bersinar. Mulianya itu bersinar. Dan ditutupilah oleh Musa karena semua orang nggak bisa lihat dia. Akhirnya dikasih kerudung gitu kan, diselubungi. Nah di situ. Terus kemudian lama-lama pudar, kan sementara. Kemuliaan seorang hamba Tuhan itu sementara. Kemuliaan pelayanan kita itu sementara. Segala kemuliaan berasal di dunia ini sementara semua. Baik yang berasal dari harta benda, kekayaan, dan sampai kepada kerohanian. Itu adalah sementara. Kita dipuji-puji sementara. Wah kamu hebat sekali ya. Wah pendeta ini luar biasa. Itu sementara. Dan di surga nggak ada pendeta yang dipuji kecuali Tuhan Yesus. Ya. Karena gembala yang dipuji ya Tuhan Yesus. Nggak ada gembala yang lain. Nah perhatikan ayat 14. Tetapi, perhatikan ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung Musa tadi itu sebagai ilustrasi, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Selubungnya disingkapkan. Kalau enggak bisa. Karena
Ini penting ya, ini ayat gereja kita, gereja Puritan yang berpusat pada Kristus. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, hanya Kristus saja. Dan tidak ada satu nabi yang bisa menyingkapkan. Tidak ada satu raja, satu imam sebesar apapun yang menyingkapkan ini, selubung ini. Dan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dan itu terjadi bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus, sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Ayat 15, 2 Korintus pasal 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Anugerah Tuhan, kelahiran baru, benih yang kekal itu yang kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 21 ya sampai 23. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kejelasan, keterbukaan. Itu roh Tuhan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan, nah perhatikan. Jadi roh Allah tadi yang membuka selaput dan selubung dan juga penghalang tadi itu dikatakan di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ini kemuliaan yang kekal, roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar dan sempurna nanti. Jadi kemuliaan ini berasal dari mana? Dianugerahkan oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, kemudian dalam doanya, kemuliaan Tuhan Yesus diberikan kepada gerejanya, kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, dan dengan kuasa Roh Kudus, seluruh penghalang yang akan menghalangi kita menerima kemuliaan itu dibuka semua. Oleh apa? Roh Allah, Roh Kudus. Dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena kemuliaan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Dan itu dibukakan di dalam pekerjaan Kristus. Dan di manakah kita bisa mengerti kemuliaan Allah yang terbesar? Adalah di dalam kehinaan Kristus yang paling terendah. Jadi penderitaan, kesengsaraan, dan matinya Kristus di kayu salib itu adalah kunci rahasia melihat kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal. Ini kuncinya. Kalau kita tidak menerima Kristus, maka kita tidak bisa dilahirbarukan, kita tidak bisa menerima kemuliaan Allah, kita tidak bisa menyinarkan kemuliaan itu, kita tidak bisa menjadi saksi, kita tidak bisa memberitakan Injil Kristus, memberitakan karya Kristus, maka kita adalah orang-orang yang fana, orang-orang yang akan binasa. Ya, orang-orang yang tidak bisa memiliki dunia dan seisinya karena kita sudah memiliki Kristus. Jika kamu menyayangkan nyawamu, maka kamu kehilangan nyawamu. Jika kamu kehilangan nyawamu karena Kristus, jadi kamu mati dalam hidupmu, mati bersama dengan Kristus, maka kamu mendapatkan nyawamu. Kemuliaan itu akhirnya keluar dan masuk dalam diri kita. Di dalam Kristuslah seluruh kemuliaan itu ditempatkan, ditanamkan, dan istilahnya itu kalau orang itu dianugerahkan gitu. Jadi dihisapkan kepada kita, diimputasikan dan diletakkan semua dan menguasai hidup kita. Dan disitulah baru kita bisa melihat dunia ini dengan kacamata Tuhan, dengan pandangan Tuhan. Jadi kita baru tahu, ini dosa. Berarti saya ini melawan Tuhan. Berarti saya bekerja, saya melakukan ini semua. Waduh, saya tidak pada kemuliaan Tuhan. Saya sedang di dalam kematian. Saya sedang di dalam kehancuran hidup saya, kebangkrutan saya. Nah, disitulah saya kemudian bertobat, mendapatkan satu kemuliaan Allah. Itu membuat kita takut sekali dan kita gentar sekali. Kenapa? Karena kemahakudusan Tuhan. Dan kita menerima itu, kenapa bisa menerima itu? Karena Kristus yang mati bagi saya. Dan barulah kita bisa melihat kekudusan Tuhan. Kita bisa melihat seluruh daripada apa yang ada di depan kita. Jadi hal-hal itu kemudian dibuka semua selubung.
selubung-selubung hukum Taurat, selubung moralitas manusia, selubung tingkah laku manusia dalam agama, dan kebaikan-kebaikan yang palsu, kemunafikan semua, itu dibuka semua, baru kita tahu, waduh, ini orang-orang Farisi, ini munafik semua ini. Oh, ini sesat semua ini ajarannya. Nah, di situ. Kenapa kita bisa baru tahu? Ya karena karya Roh Allah. Kita dibukakan itu semuanya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus jelas itu yang mengerjakan dan yang memberikan jadi sumber kemuliaan kita. Dan semua ini bisa dimengerti melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab. Kemuliaan firman yang hidup itu adalah Alkitab. Di mana semua itu menuju kepada Kristus yang adalah wujud semuanya. Ya. Oke. Nah, kita akan bertanya, kemuliaan siapa yang kita miliki? Nah, kita lihat di dalam Keluaran. Nah, ini bagus sekali ya. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-18. Ya, ini akan saya bacakan dari ayat yang ke-15 ya. Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Allah ya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Apa buktinya? Kami berbeda dengan bangsa lain. Kami mendapatkan anugerah itu buktinya apa? Ya, jelas sekali ini ya. Perhatikan baik-baik. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Bukan karena engkau. Bukan dunia ini yang menyertai kami, tapi engkau yang menyertai kami. Seluruh hadirat kemuliaan menyertai kami. Dan kami tahu bedanya kami dengan bangsa-bangsa lain apa. Bedanya orang Kristen dan non-Kristen apa. Adalah hadirat kemuliaan Kristus. Engkau hadir, Immanuel, bersama dengan kami. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan. Artinya dipisahkan ya. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Hanya satu bangsa yang kecil yang kau pilih di atas semua bangsa yang besar dan negara-negara dan bangsa-bangsa yang hebat-hebat itu. Kamu hanya memilih Israel yang tidak punya apa-apa di tengah padang belantara, yang tidak bawa apa-apa dan tidak bisa makan, tidak bisa minum di padang belantara. Miskin adalah orang berbahagia, dan Allah membawa bangsa itu hanya bergantung pada dia. Musa waktu membawa 2 juta orang itu ke padang belantara, Musa pernah berpikir mau makan apa mereka? Nggak pernah berpikir. Dia serahkan semua pada Tuhan. Dan itu adalah iman setiap orang Kristen memiliki iman yang sama seperti ini. Apa yang kita khawatirkan sebenarnya? Adalah kemuliaan yang palsu. Tapi kalau kita memiliki iman di dalam seperti Musa ini, di dalam kuasa anugerah Tuhan, maka kita akan dijamin oleh Tuhan. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu ayat 16. Ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Luar biasa ya. Aku adalah Allah yang selalu menyertai kamu. Aku berjanji menyertai kamu. Aku yang mengangkat kamu. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku akan bersama kamu. Siang malam akan bersama dengan kamu. Ya, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkannya kiranya kemuliaanmu. Kenapa teologi reform itu berujung seluruhnya adalah doksologi. Seluruhnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria, from glory to glory. Dari kemuliaan untuk kemuliaan. Dan bukan untuk kemuliaan siapa-siapa. Tetapi kemuliaanmu. Tunjukkanlah. Bukakanlah. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi Musa tuh ingin tahu siapa sih Tuhan ini sebenarnya. Ya kepingin sebagai manusia, ingin tahunya itu hadirat Allah itu ingin tahu. Dan Musa diberitahu oleh Tuhan. Ya, dan dia akan menerima hadirat Kristus. Kristofani.
Nah, perhatikan ayat 15. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang akan kukasihani. Dan dua kata ini penting sekali dalam kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah inti dari kerajaan Allah. Inti dari hidup orang Kristen. Apa? Yang pertama, kasih karunia. Yang kedua adalah belas kasihan dari Allah. Dan itu yang mendorong motivasi semua nabi-nabi, semua orang percaya bergerak hidup karena kasih Allah. Begitu besar, betapa besar ungkapan surgawi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya. Inti dari kerajaan Allah adalah Matius 9 ayat 23. Dan juga dalam Matius 9 ada tentang belas kasihan. Inti daripada ibadah adalah belas kasihan. Inti dari persembahanmu adalah belas kasihan. Bagaimana saya dibelas kasih Tuhan? Jadi kalau saya bisa mempersembahkan, itu bukan kebanggaan, bukan kesombongan, kemuliaan diri kita yang fana. Tetapi itu kemuliaan Tuhan. Dikatakan di situ. Jadi itu adalah satu belas kasihan Tuhan. Jadi saya bisa memberi itu bukan karena saya mampu, tapi Tuhan yang berikan belas kasihan-Nya pada saya. Jadi bukan menjadi satu kesombongan, aduh Bapak ya luar biasa ya, Bapak menyumbang gereja ini, Bapak mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa, oh Bapak yang paling besar, sehingga jasa Bapak itu luar biasa di gereja ini. Itu adalah kemuliaan yang palsu. Kenapa? Karena itu semua adalah belas kasihan Tuhan, bukan orang itu yang harus dihormati. Kita harus bersyukur kamu dipakai Tuhan luar biasa. Bisa, boleh. Dan kemuliaan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu menjadi penyalur berkat Tuhan. Dan kamu bukan berkatnya. Kamu bukan Tuhan. Tetapi saya penyalurnya. Dan itu boleh. Tetapi orang-orang kadang-kadang lupa diri. Kita memuji-muji orangnya. Baik karena perbuatan-perbuatan baiknya. Baik karena pelayanannya. Kita memuji orang itu. Padahal itu tidak diperbolehkan dalam Alkitab. Kenapa? Karena kemuliaan itu hanya Kristus. Hanya Allah yang memiliki. Dan kita kembalikan kepada Allah. Segala kemuliaan bagi Allah dan untuk Allah. Dan semuanya dari Allah. Ya, Roma 11 ayat 36. Dan jelas sekali di sini. Ya, oke, ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang aku, memandang wajahku. Enggak akan tahan, mati kamu. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya apa? Binasa. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Tidak ada satu orang pun yang memandang Bapa kecuali Anak yang menyalurkan itu. Yang merupakan gambar dan wujud Allah itu. 1 Ibrani pasal 1 ayat 3. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 3 itu jelas. Gambar wujud Allah yang merupakan cahaya kemuliaan Allah itu Kristus itu. Jadi tanpa Kristus kita melihat Bapa, matilah kita, binasa kita. Tidak ada yang dapat hidup, pasti binasa. 21. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Baru kamu boleh lihat. Kalau enggak, mati kamu. Dan Tuhan tudungi, Tuhan lindungi. Kalau enggak, matilah Musa. Ayat 23. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Punggungku. Artinya bukan hanya punggung, belakang gitu ya. Tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Dan kapan kita melihat wajah kemuliaan Bapa surgawi? Saudara, hanya satu. Kita harus dilahirkan dengan bukan tubuh yang fana. Dan kita harus mendapatkan tubuh Kristus. Dan kita mendapatkan seluruh hidup Kristus. Dan kita berjalan sampai akhirnya daging kita ini itu diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang berasal dari kebangkitan sulung itu. Barulah kita bisa berkumpul dengan Kristus melihat wajah Bapa terang benderang. Tanpa kematian. Karena ada Kristus dalam diri kita. Dan ini satu rahasia kemuliaan yang tidak bisa dimiliki dan dicari oleh agama apapun dan siapapun. Dengan cara apapun. Wah, saya ingin mencari kemuliaan Tuhan dengan pelayanan saya. Dengan persembahan saya. Enggak mungkin. Kenapa?
Karena tanpa pertobatan dan kelahiran baru, kamu tidak akan bisa menerima kemuliaan Allah. Jadi itu semua adalah kepalsuan. Semua adalah kemuliaan yang sementara. Seperti dunia juga sama. Ya, segala pemandangan kita, air yang bersih, pegunungan. Sudah jangan kita kagum-kagum terlalu dengan hal seperti ini. Karena semua itu ujungnya adalah seperti rumput yang kering. Dan seperti bunga rumput yang layu. Bunga bakung yang layu. Jadi rumput itu ada masa hidupnya. Bunga lebih lagi, indah sekali, tapi layu, kering, dan bau busuk nanti. Kalau sudah kering, layu, apa? Apa keindahannya? Nggak ada keindahannya, dan kebusukan semua. Dan itu yang dikatakan oleh Salomo, kemuliaan yang meliputi dalam hidupnya. Dia melupakan itu. Kemuliaan dilupakan oleh dia. Dia terhanyut dalam dunia. Oleh kemuliaan dunia, oleh kenikmatan seluruh dunia, dan dia sudah terbuai. Dan Tuhan marah sekali karena Salomo melupakan Tuhan dan menyembah Allah-Allah lain yang masuk dalam bait Allah. Walaupun tidak di dalam, di pelatarannya, tapi patung-patung kemuliaan yang manusia bikin itu ada di depan bait Allah. Dan Tuhan marah sekali dan Tuhan hancurkan bait Allah. Tuhan hancurkan kerajaan Salomo. Dan itulah pekerjaan dari Mesias. Dan ini satu yang membawa hati kita sangat takut dan gentar. Ya. Jadi Allah lah kemuliaan bagi umatnya. Jadi hadirat Allah, Immanuel, Kristus. Dan tadi dikatakan hadirnya itu, kapankah hadirnya? Tuhan mengatakan, aku akan lakukan dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Selama 40 tahun Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Dalam tiang awan dan tiang api. Di dalam makanan setiap hari 40 tahun. Roti mana yang tidak ada habis-habisnya. 40 tahun. Air dari batu karang itu yang gede sekali itu yang dipukul oleh Musa. Keluar air dan itu menghidup mereka. Dan air kehidupan itu menghidup mereka. Semua, perhatikan. Semua roti, air, tiang awan, tiang api sementara. Sampai menunjuk kepada wujudnya. Ini semua bayangan daripada Kristus. Akulah roti hidup. Akulah terang. Tiang awan, tiang api yang menerangi kamu. Akulah terang itu. Dan itu menunjukkan pada dirinya semua. Akulah gembala yang menggembalakan kamu, memberi kamu makan, memberi kamu minum, memberi kamu semua tudungan dan perlindungan semua. Akulah gembala di tengah padang belantara. Akulah gembalamu, bukan Musa. Akulah pemimpinmu, bukan Musa. Kamu menolak Musa, engkau menolak saya. Jadi kemuliaan Allah betul-betul diberikan dan menyertai kita. Walaupun bangsa Israel akhirnya seluruh bangsa Israel pada zamannya Musa itu dihempaskan Tuhan semua dan tidak ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Yang masuk hanya generasi Kaleb dan Joshua. Generasi Musa semua dibinasakan, mati di padang belantara, tergeletak dan semua mati di sana. Saudara, itu sangat mengerikan sekali. Jadi satu generasi umat Allah yang ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena menyangkali kemuliaan Tuhan. Selama 40 tahun masih menggerutu, sampai titik akhir pun mereka masih nggak mau. Kapan itu? Waktu mereka melihat apa yang mereka lawan nanti, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Mereka melihat satu kengerian yang luar biasa. Dan mereka marah sekali dengan Tuhan dan mau membunuh Musa. Gila ini, saudara. Bangsa yang betul-betul tidak melihat kemuliaan Allah. Sudah disertai 40 tahun dikasih makan, kasih minum. Lihat bangsa yang menakutkan itu. Seperti raksasa itu. Mereka kecut hatinya. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Apa arti kehilangan kemuliaannya? Karena kekhawatiran, ketakutan kita akan dunia dan segala sesuatu. Kita akhirnya takut dan kamu kehilangan kemuliaan Allah. Kamu tidak takut pada Tuhan. Kamu takut akan dunia yang terhilang dari engkau. Yang menjamin kamu dunia ini. Dan itu semua terbalik. Dan Tuhan marah dan dihempaskan semuanya. Termasuk Musa, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Dan hanya Kaleb dan Yosua yang masuk. Dengan generasi yang baru. Dan mereka semua generasi yang baru harus disunat. Disunat. Apa arti sunat? Lahir baru. Baru bisa masuk. Semua cocok semua dengan firman Tuhan kita bahas hari ini. Jadi
Kalau kita masih ragu dengan kehidupan kita, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau kamu bisa bertanya dalam hatimu, kemuliaan Tuhan itu ada nggak dalam hati saya? Itu merupakan satu sirine, satu alarm yang terus menggaung dalam diri kita bahwa kamu ada bersama dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengingatkan kamu. Dalam hatimu, dalam seluruh hidupmu, itu seperti alarm mengingatkan. Kamu adalah kemuliaan Allah dan hidupmu memuliakan Allah. Dan luar biasa sekali. Ya. Jadi kemuliaan Allah ini berasal dari Allah, dan kemuliaan Allah lah yang akan kita miliki di dalam Kristus dan memancar dengan kuasa rohnya dan memancar dengan seluruh beritanya, yaitu Injil kemuliaan kerajaan Allah. Jadi kita membicarakan pengampunan yang berbeda dengan dunia, kebaikan kebenaran yang berbeda dengan semuanya berbeda dengan dunia ini. Jadi hati Tuhan yang begitu penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan kasih karunia. Jadi dua ini menjadi kekuatan orang Israel masuk tanah perjanjian. Kasih karunia dan kesetiaan Tuhan membelas kasihani kita. Itu arti daripada Yosua, God is my salvation. God is keselamatanku. Allah itu keselamatanku. Dan Yosua artinya itu. Yehosua keselamatan. Dan Kaleb artinya adalah anjing. Kaleb itu artinya kesetiaan. Kasih setia Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Dan ada di sini semua. Dan itu berjalan bersama-sama mengiring. Semua sunat itu harus diiringi dengan Kaleb dan Joshua. Dan itu artinya hidup baru yang tuntas. Dan kita bersyukur. Kita akan memiliki kemuliaan Tuhan. Ya, minggu depan kita akan membahas kemuliaan lagi dari sisi kitab Roma bersama dengan Paulus yang juga sangat indah sekali dalam pelayanan. Dan kita bawa hati kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan kemuliaan. Bukan untuk diri kita, tetapi karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan pada kita. Yang didoakan, yang dimintakan oleh Musa di depan Allah. Dan Tuhan berjanji, aku akan senantiasa menyertai kamu. Aku akan setia, aku akan berikan kasih karunia. Dan aku berjanji, bukan orang lain, demi namaku, aku jamin engkau. Luar biasa, Ustaz. Jadi Allah menjamin kita ini bukan demi harta benda kekayaan kemuliaan yang palsu, yang fana semuanya, tetapi demi namaku. Ya. Saya akan menceritakan untuk menutup hari ini. Ada seorang yang wajahnya itu sudah cantik, kepingin cantik lagi. Dan kemudian dioperasilah wajahnya. Dan kemudian dia melihat, oh ada yang lebih cantik lagi. Oh itu begitu cantik, kenapa? Oh itu alisnya bagus sekali. Dia operasi lagi alisnya. Seperti yang dia ingini. Kemuliaan kecantikan manusia. Terus dia melihat kemudian yang macam-macam. Wah itu bisa lebih cantik lagi. Wah lebih seksi itu. Wah saya kok nggak seksi. Dioperasilah payung udaranya. Supaya seksi. Dan kemudian dia lihat ada pinggul perempuan yang, waduh, ini panggulnya bagus sekali. Dan dia lihat panggulnya, loh kok saya kempes ya? Terus operasi, disuntik lagi dan semuanya. Dan apa akibatnya? Dan begitu dia kemudian mengalami satu kematian di dalam, karena seringnya dioperasi, di dalam kesengsaraan yang luar biasa. Dan ini perempuan, dan itu terjadi. Dan kemudian yang laki-laki, waduh saya negro, saya nggak bisa, kemuliaan saya nggak ada kalau hitam. Saya ingin jadi kulit putih. Saya ingin semuanya itu berubah. Dan orang ini namanya Michael Jackson. Tidak menerima kemuliaan Allah yang diberikan pada dia. Dia mengubah wajahnya menjadi putih. Dan dia mati dalam kesakitan, di dalam penderitaan hidupnya. Karena kemuliaan yang dikejar adalah kemuliaan yang menyakitkan dan membinasakan. Kenapa? Karena dia ingin dimuliakan di depan manusia. Dia ingin wajahnya, dia ingin tariannya, dia ingin suaranya semua. Dan itu semua dari Tuhan semua. Teknologinya, hidupnya Michael Jackson, talentanya, semua kemuliaan dari Tuhan. Dan dia melawan semua itu. Dan dia terus tidak puas. Dan dia merusak hidupnya. Dan matilah di sana. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang percaya, yang selalu mencari hal seperti ini. Kita berdoa pada Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa, tahu kemuliaan yang kau berikan adalah kemuliaan yang kekal selama-lamanya, bukan dari dunia ini. Jadi jika kami bekerja, kami berpikir, kami berkarya, kami berbuat, dan apapun yang kami lakukan Tuhan, kami terus diingatkan
Bukan kemuliaan dunia ini yang kami cari, tapi kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dunia ini sementara. Apapun yang kami lihat sementara. Dan semua hubungan manusia yang paling dalam sekalipun adalah sementara. Bahkan hubungan terdekat suami istri itu adalah sementara. Dan yang kekal adalah bersekutu dengan Engkau. Bersekutu dengan semua orang percaya dalam Engkau. Kami akan berpisah, dan di dunia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan tidak ada perpisahan. Tuhan, kami bersyukur kami diberi satu janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam saat-saat yang paling terpuruk sekalipun, kami seringkali bertanya kepada Tuhan. Kami seringkali bergumul di dalam Tuhan. Mengapa kami menerima ini semua? Dan banyak orang di dunia ini yang tidak menerima kemuliaan Tuhan. Mereka ingin mengejar kemuliaan yang palsu, yang sementara. Walaupun itu semua dari Tuhan, mereka tidak kembali kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mencari kami, Engkau sudah mendapatkan kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau membayar kami dengan lunas. Dan kemuliaan kami yang adalah kehinaan itu digantikan kehinaan kemuliaan Kristus. Sehingga kami menerima diri kami yang dahulu adalah orang-orang yang binasa. Orang-orang yang harus dimurkai. Orang-orang harus dilaknat oleh Tuhan, dikutuk oleh Tuhan. Tetapi kami hari ini dibebaskan dari laknat kutuk dan kami mendapatkan kemerdekaan di dalam Engkau. Dan disitulah kemuliaan-Mu memancar dalam hidup kami. Mulut kami dulu adalah seringkali bersumpah serapah. Maka Engkau menjadikan mulut kami penuh dengan pengampunan dan hati yang penuh dengan kelembutan. Tuhan, kami bersyukur, biarlah Engkau terus membawa kami, supaya kami terus dalam kemuliaan. Karena firman yang hidup dan kelahiran baru dalam diri kami, yang membawa kami untuk bisa mengerti dan menerima, membedakan kami dari bangsa lain. Kasih karunia dan belas kasihan, itulah yang menuntun aku. Begitu besarnya kasih setiamu. Disitulah kami menerima seluruh hidup kami. Kami serahkan doa kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia terbesar dan kemuliaan yang tiada pernah terpupus, kami serahkan hidup kami dan doa kami. Amin.